Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita berjumpa kembali di dalam perjalanan 50 hari hidup dalam karya kebangkitannya. Pada hari yang ke-43 ini, mari kita memulai perjalanan hari ini dengan mendengarkan kisah hidup dari saya, Yosua. Sebagai anak yang dilahirkan dari keluarga Kristen, tentu dari kecil orang tua saya selalu mengajarkan saya untuk bergereja, berdoa, memberikan persembahan, dan masih banyak lagi. Bahkan sampai di sekolah pun yang merupakan sekolah Kristen, saya juga diajarkan hal-hal demikian. Namun saya merasa kegiatan kerohanian tersebut hanyalah sebuah kewajiban atau rutinitas sebagai seorang Kristen. Saya pun masih seringkali tidak melakukan kewajiban atau rutinitas itu. Saat kecil dan remaja, saya malas bersekolah minggu dan malas ikut persekutuan doa. Padahal banyak teman saya yang mengajak saya untuk mengikuti hal-hal tersebut. Saya pun semakin merasa terbebas dari hal-hal rohani seperti itu ketika saya masuk ke jenjang perguruan tinggi di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Namun, lama-kelamaan saya merasa ada yang kurang dalam diri saya. Saya merasa tidak tahu arah dalam hidup saya. Sampai tahun kedua kuliah, teman saya mengajak saya untuk mengikuti retreat persekutuan doa fakultas. Dari retreat tersebut, saya belajar bahwa kasih Tuhan itu nyata bagi saya. Saya melihat hidup saya selama ini sudah sangat dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Padahal saya sering jauh darinya. Dan dari situlah saya mulai berkomitmen dan membangun hubungan pribadi saya dengan Tuhan, serta saya mau hidup saya berguna buat Tuhan. Sampai suatu saat, Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin panitia acara retreat di tahun berikutnya. Banyak hal yang harus dipersiapkan, dan juga banyak masalah yang harus dihadapi. Salah satu contohnya adalah masalah pendanaan. Sampai H-3 acara retreat berlangsung, dana acara masih belum cukup. Panik dan bingung saya rasakan, namun saya berserah kepada Tuhan. Jikalau memang kehendaknya yang jadi, pasti acara ini akan tetap berlangsung. Puji Tuhan, H-1 acara dilangsungkan, dana pun tertutup. Puji syukur, acara tersebut dapat menjangkau adik-adik tingkat saya pada saat itu. Dari kejadian-kejadian itulah, saya merasakan kuasa Tuhan yang sangat besar dalam mengubah hidup saya. Dan saya juga belajar bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Demikian kisah dari saya. Semoga kisah ini dapat menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mendengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan sorga, ajari kami Tuhan, agar kami dapat melihat kasih Tuhan dalam hidup kami, agar kami dapat bersyukur atas hidup kami, atas pemeliharaan yang Tuhan berikan sampai detik ini. Serta juga ajari kami ya Bapa, untuk tidak mengandalkan diri kami sendiri, sehingga dalam setiap waktu kami sadar bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami adalah berkat kuasa Tuhan. Dan kami pun dapat memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Doa yang jauh dari kata sempurna ini kami naikkan hanya ke dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.